warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama si Rizky Nugra Ramadan. Dan di video kali ini saya ingin melanjutkan langkahnya, yaitu di langkah kelima untuk pembuatan rute. Untuk membuat rute kita pergi ke modul inventory, dan di modul inventory kita perlu pilih configuration dan pilih warehouse. Oke. Di bagian warehouse inventory ini kita perlu melakukan beberapa konfigurasi untuk melakukan finish good nantinya. Di sini saya memilih warehouse raw material terlebih dahulu. Di sini kita perlu melakukan konfigurasi di bagian incoming shipment. Kita perlu memilih receive good, input, and then stock. Yang dimana nantinya di bagian incoming shipment ini nantinya dia akan menerima goods dan akan membuat stok baru lagi. Dan di outgoing shipment-nya kita perlu memilih deliver good directly one step. Nah, tapi di bagian resupply-nya ini saya memiliki kendala karena di sini saya tidak ada pilihan buy to resupply. Padahal di sini saya sudah melakukan beberapa konfigurasi yang penting, yaitu menceklis storage location, storage kategori, dan yang terpenting itu multi-step rute. Dan di bagian model manufacturing juga di sini saya sudah menceklis work order dan work order dependency. Di sini mohon maaf saya kurang mengerti kenapa tidak ada pilihan buy to resupply di bagian sini. Saya tahu jika saya tidak memiliki buy to resupply ini dan tidak saya checklist, jadinya saya nanti tidak dapat memesan barang tersebut tuh ke vendor. Jadi di sini saya memiliki kendala di bagian resupply ini. Mungkin saya ingin melanjutkan saja alur dari yang sudah saya buat ini. Yang saya tahu nantinya pasti untuk kedepannya bakal ada kendala di bagian pengecekan stok produk dan di membuat transaksi manufacturingnya, karena saya tidak ada untuk membeli barang ke vendor gitu. Jadi saya memiliki kendala di situ. Tapi di sini saya ingin mencoba untuk melanjutkan apa yang udah saya buat di awal, dan saya ingin meneruskan saja. Mungkin lanjut di sini untuk di bagian WIP-nya. Di sini kita perlu memilih konfigurasi incoming shipment-nya, yaitu receive good in input and then stock, dan di outgoing shipment-nya itu send goods in output and then deliver. Jadi nanti dia akan mengirimkan goods dan hasilnya itu dia akan mengirimkan juga. Di sini kita di resupply-nya, di sini kita perlu memilih manufacture to resupply, dan di bagian manufacture-nya kita perlu memilih pick component and then manufacture. Di bagian terakhirnya, di bagian finish good, di sini kita juga perlu memilih receive good directly di bagian incoming-nya, dan di bagian outgoing shipment-nya di sini kita perlu memilih deliver goods directly. Mungkin di sini lanjut saja ke bagian produknya. Di bagian produk ini kita langsung pergi saja ke bagian finish good-nya. Nah, di bagian finish good ini kita pergi ke bagian inventory ini NB. Nah, di bagian inventory ini, di bagian operation-nya pun di sini saya tidak terdapat bagian field untuk buy. Saya kurang mengerti juga mengapa tidak terdapat bagian radio button untuk menceklis buy ini, dan di sini juga terlihat bahwa on hand-nya ini masih 0, padahal saya sebelumnya membuat dan saya memiliki skenario, yaitu on hand-nya ini di sini tersisa 9. Tapi di sini saya ingin mencoba untuk meneruskan saja. Jadi mohon maaf apabila outputnya dari proses manufacturing ini tidak sesuai. Jadi mungkin di sini lanjut saja untuk view diagram, tapi sebelum itu kita perlu menceklis manufaktur. Jika ada
field by, di sini kita perlu checklist field by ya. Di sini kita langsung saja view diagram, dan di view warehouse ini di bagian view diagram tadi, di sini kita perlu memilih beberapa yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu kita pilih raw material, WIP, dan finish good. Langsung saja kita overview. Nah, di bagian ini terlihat karena saya tidak terdapat pilihan yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya, yaitu buy to resupply, dan tidak ada pilihan field untuk menceklis buy-nya. Jadi di sini saya tidak terdapat bagian vendor untuk menerima receipt inputnya gitu. Jadi di sini saya tidak terdapat. Jadi di sini saya langsung saja dari location atau production, di sini langsung manufacturing ke bagian WIP stock. Dan di sini terlihat juga nanti di bagian raw material inputnya nanti dia akan mentransfer ke raw material stock. Dan di sini juga bisa terlihat bahwa di sini terdapat resupply subkontraktor, dan nantinya pun di sini di raw material stoknya nanti akan mengirimkan ke partner, dan nanti di WIP inputnya dia akan mengirimkan WIP stok, dan yang nantinya terakhirnya itu di sini finish good stoknya akan dikirimkan ke partner atau customernya. Mungkin segini dulu video untuk di langkah kelima pembuatan rute ini. Mohon maaf apabila terdapat beberapa hal-hal yang belum saya bisa lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.